Kalau di Islam bukan anggur, air putih, ini kalau air putih begini minuman orang di rumah sakit. Kalau minuman penceramah gahwa. Kopi ireng. 2 minggu saya bisa bahasa Jawa kalau tinggal di Jawa sini. Tapi keras tetap tidak boleh robah. Ini sudah karakter. Jangan suka-suka ikuti cara orang, pakai cara sendiri. Mengikuti gaya-gaya orang itu tuh jadi penjilat akhirnya. Biar saja dengan gaya begini, gak usah robah-robah. Di dalam Islam itu kan ada 4 sahabat Nabi. Ada yang Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar bin Khattab. Nah, Ustadz Somad mungkin Abu Bakar, tapi saya tetap Umar bin Khattab. Apapun tetap saya libas. Kau lapor, semakin kencang saya ceramah. Yang lain kau sudah dilapor, merayap masuk di kolong, ekornya termasuk. Saya kau lapor, tambah kencang. Begitu ya. Karena saya tahu bahwa ini bukan permainan dunia, bukan laporan yuridis. Laporannya harus vertikal. Salah sih pendeta-pendeta itu, harusnya jangan lapor UAS ke polisi, lapor ke Yesus. Keluar dari ruang gereja. Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Engkau kan adalah Tuhan. Iya. Lalu Tuhan kamu? Iya. Tolong tuh Yahya Waloni itu ya sus. Dia sering keliling Indonesia pakai mobil, biar mobilnya masuk jurang dan dia mati satu keluarga. Yesus bilang sulit juga karena aku kan Tuhan untuk kamu, bukan untuk dia. Mantap jiwa. Allahu Akbar. Nah, nggak mempan. Oh, jadi ente bukan Tuhan untuk dia? Bukan. Kita kan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan semua umat manusia. Nah, artinya silakan kau tuhankan apa saja, ya. Itu versi lakum dinukum waliyadin. Nah, nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Ini Tuhan, ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Nah, lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil, biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Pergi ke gereja hari Minggu. Awas, tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti. Rok pendek, kitab tebal begini. naik bukan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin, kafir lagi. Kalau kita orang kaya, Indonesia ini jangan ente bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, Aceh yang kaya, Sumatera yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang Islam. Tidak ada itu. Coba kalau orang Islam tidak ada. Mati negara ini, tidak ada kekayaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah? Buka Markus 23, apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapak. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya. Siapa? Yesus. Nah, kalau Yesus yang bicara begitu, Dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong. Nah, kenapa kamu tuhankan Dia? Coba kau buka Al-Quran. Di mana? Al-Maidah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sudah jelas? Sudah. Berarti saya kafir ya? Iya, kamu kafir. Dua perbandingan ayat dari dua versi Bible yang berbeda. Yang benar adalah Al-Quran sebagai pelurus. Ente di sana yang salah, Al-Quran yang meluruskan. Jangan dijadikan sebagai pemban. Kalau saya nonton
Zakir Naik pun itu bukan ahli debat, bukan, dia apologet. Dia bukan kristolog, dia apologetik. Orang yang mempertahankan keyakinan tidak secara eksklusifisme itu adalah apologetika, bukan kristolog. Kristolog itu mata kuliah di Kristen, mempelajari tentang antropomorfisme, bentuk-bentuk fisik antropos yang ada pada orang yang bernama Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih. Studi tentang fisik, reinkarnasi Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Nggak bisa. Semuanya itu harus dikaji secara historis kritis berdasarkan panduan ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah. Di dalam kitab Al-Quran pun Maryam berserta anaknya ditulis dalam Al-Quran, surat Maryam. Nah, menunjukkan bahwa pelaku sejarah hidup dengan orang yang diceritakan dalam sejarah. Itu yang namanya kebenaran. Pelaku sejarah identik dengan sejarah yang dilakukan. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah besok kita jumpa lagi.